Saudaraku pecinta budaya wayang dimanapun, ketemu dengan Ki Purbasmoro dalam channel pengetahuan wayang Purbasmoro Official, terutama untuk generasi penerus bangsa yang luar biasa. Kali ini kita akan melihat sosok Puntadewa. Ini adalah wayangnya Puntadewa yang berbagai wondo. Ini wayang hiasan saya. Saudara, Puntadewa itu anaknya Pandu, yaitu salah satu dari kelima Pandawa, yaitu yang nomor satu yaitu Puntadewa, lalu yang kedua Bima, yang ketiga Arjuna, lalu Nakula dan Sadewa. Itulah ini Puntadewa. Wayangnya seperti ini. Nah, Dalang sering mengucapkan namanya itu banyak, yaitu Puntadewa, Yudhistira, Darmaputra, Darmawangsa, Ajatasatru, Gunatalikrama juga. Dalang mengucapkan kalau Yudhistira Panjanmaning Jim Yudhistira, Ajatasatru yang tidak punya musuh, Darmaputra anak dari Bathara Darma, Darmawangsa, Madeg Nalendra kinayoman dening para kadang. Dia menjadi raja disengkuyung oleh saudara-saudaranya yaitu Pandawa. Lalu Gunatalikrama, Nalendra kang pinter naleni basa atau ngiket basa. Jadi intinya pokoknya seorang raja yang penuh dengan tata krama. Lah, menurut Profesor Purbacaraka, kata Punta itu adalah tuanku. Tuanku. Namun juga ditemukan dalam sumber yang lain bahwa Punta itu ponokawan. Nah, ada tembung Punta di dalam Jarudeh dan Prasanta, Punta Prasanta. Kalau Kinartasabda, Jurudyah Punta Prasanta itu ponokawannya, atau bisa disebut Semar kalau Kinartasabda, dan juga kalau sumber lain Jarudeh dan Prasanta itu ponokawannya Wayang Madya. Saudara sekalian, si Puntadewa ini ada beberapa macam wondo. Misalnya yang seperti ini adalah yang wondo putut yang kuno, dan ini adalah yang wondo panuksma. Yang panuksma itu yang tunduk, yang dingkluk. Nah, kalau ini malah, walaupun Brom ini Mbah Darmo Pidut, kalau ini yang Prodo. Nggak tahu saya, itu mungkin sudah lama sekali ini. Wondo Putut itu karya Panembahan Senopati, kalau Wondo Panuksma itu Sinuwun Pakubuwana kedua di zaman Kartosuro. Dan ada lagi wondo lain yang miling, yaitu wondo Lare dan Deres atau Dares. Itu juga banyak. Tapi saya tidak punya. Puntadewa itu mempunyai istri, istrinya adalah Dewi Drupadi, kayaknya seperti ini. Tapi biasanya kalau ini ada rambut ke sini, dan ini tanpa ngangrangan, tanpa gelang, jadi halusan tanpa kalung. Ada yang begitu. Ada yang ketika sudah dijambak oleh Dursasana ketika main dadu itu rambutnya ini ngore, udah itu. Monggo saja. Sebenarnya Puntadewa itu sendiri mempunyai anak yang bernama Pancawala. Pancawala seperti ini. Pancawala. Tetapi itu di Indonesia atau di kita, di Jawa, wayang Jawa. Kalau Mahabharata India, Puntadewa itu kan karena si Drupadi itu diperistri oleh Pandawa 5. Dan masing-masing dari tokoh Pandawa itu dengan Drupadi mempunyai anak, yaitu kalau dengan Puntadewa itu Pratiwindya, lalu dengan Bima mempunyai anak Srutasoma, dengan Arjuna mempunyai anak Srutakirti, dan dengan Nakula mempunyai anak Satanika, dengan Sadewa Drupadi itu mempunyai anak Srutasena. Oleh nenek moyang kita, karena itu tidak sesuai dengan keadaan di sini, maka dibikin bahwa Drupadi hanyalah istri dari Puntadewa saja, atau
garwanipun Prabu Puntadewa kemawon. Tok. Dan mempunyai anak yang namanya Pancawala, ini wayangnya. Ini Pancawala. Hampir mirip Pak kepalanya ya. Ini Pancawala anak Puntadewa. Nah, Puntadewa itu mempunyai watak sabar drono, lilo ing bondo, legowo ing pati. Artinya dia itu sangat legowo, sangat rela apapun dan sangat sabar. Karena ia dikodratkan oleh Tuhan mempunyai darah putih. Di mana di dalam cerita pewayangan yang mempunyai darah putih itu hanya 3, yaitu Subali, Bagaspati, dan ini Puntadewa ini. Puntadewa. Nah, Puntadewa yang muda itu seperti ini. Ini yang muda. Puntadewa yang muda ya. Puntadewa yang nom, Puntadewa nom seperti ini. Ada juga lagi seperti ini. Puntadewa nom. Perbedaannya mana Pak? Kalau muda itu mukanya yang jelas saya tidak menemukan yang hitam. Pasti kalau tidak putih ya kuning mukanya. Kalau yang sudah Puntadewa tua itu kan hitam. Hitam. Dan tidak memakai kelat bau, tidak memakai gelang. Bokongannya biasanya bulat, ini kalau yang udah tua kan lonjong bokongnya. Bokongnya lonjong. Ini Puntadewa nom. Ini sorry, ini matanya limar wajik. Ini lereng, ini alas-alasan, ini limar. Jadi saya mempunyai yang muda ini jariknya itu macam-macam. Ini yang limar gini, lalu ada yang alas-alasan seperti ini, lalu ada yang limar wajik seperti ini. Ini wayang kuno ini, ada tandanya seperti ini, dan ada yang lereng seperti ini. Ini, oke. Puntadewa nom. Prabu Puntadewa itu mempunyai pusaka yang namanya sangat terkenal, itu Kalimasada. Dan tolong lihat di konten saya apa itu Jimat Kalimasada, itu ada diterangkan di sana. Tinggal klik saja, tinggal lihat saja. Ini Jimat Kalimasada. Lalu Puntadewa itu dianugerahi oleh dewa karena dia itu lambang dari seorang yang sangat suci. Maka atau simbol kesucian, Puntadewa oleh dewa dianugerahi kakinya tidak menyentuh tanah. Termasuk kalau dia naik kereta, keretanya itu tidak menyentuh tanah. Lah, kapan dia menyentuh tanah? Ketika Puntadewa berbohong. Wah, katanya orang suci Pak kok pernah berbohong. Nah, itu mungkin sebagai simbol bahwa sebaik apapun manusia itu pasti ada kesalahan. Dan tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali hanya Yang Maha Kuasa. Nah, ketika dalam perang Baratayuda, yaitu ketika ditanya oleh Druna, karena tersiar kabar bahwa anak Druna yang bernama Aswatama itu meninggal, mati di dalam peperangan. Apakah benar Sang Prabu? Karena Puntadewa yang sebelum ditanya oleh Druna sudah disuruh oleh Kresna untuk berbohong, yaitu apabila ditanya oleh Druna apa benar Aswatama meninggal, dia harus berkata iya benar. Nah, ketika ia mengatakan iya meninggal, lalu keretanya itu turun dan menyentuh tanah. Dan itulah dalam cerita dalam Baratayuda. Nah,
walaupun dia juga sangat sabar, tetapi Puntadewa itu juga pernah marah. Terbukti di dalam lakon Dewa Amral. Puntadewa itu menjadi braholo yang sangat besar, putih itu, braholo putih. Yang biasanya kalau di dalam wayang simpingan disimping di sebelah kanan dalang paling depan, itu biasanya begitu. Dan juga ada yang ditaruh di sebelah kanan dalang paling dekat itu. Nah, lalu di dalam ketika Babat Monomarto, yaitu ketika itu lakon kan yang sangat terkenal, Pandhawa membangun sebuah negara di hutan Wonomarto yang negaranya Jim Yudhistira itu. Lalu setelah negara itu jadi, lalu dia dapat mengalahkan Prabu Jim Yudhistira, sehingga Jim Yudhistira menyatu dengan Puntadewa, makanya dia juga disebut Yudhistira. Kalau di dalam cerita pewayangan di sini, nah, itu. Dan setelah itu dia ada lakon lagi yang namanya Sesaji Raja Suya. Dia ditetapkan sebagai Ratu Agung karena dia mampu melaksanakan Raja Suya, persembahan agung para raja yang dia mengalahkan itu loh, lewat Bima dan Arjuna. Kresna mampu mengalahkan dan Jarasandha, dan akhirnya tawanan Jarasandha yang 97 raja itu bisa dibebaskan dan dia nyengkuyung Pandhawa. Itu dalam Saji Raja Suya. Dan juga ada dalam lakon Pandhawa Dadu itu Puntadewa juga melakukan kesalahan fatal, yaitu ia mau ditantang permainan dadu oleh Kurawa yang dipolitiki oleh Sengkuni, sehingga Pandhawa kalah. Dan ketika itu dia dibuang di hutan selama 12 tahun. Dan akhirnya di dalam hutan itu juga banyak lakon. Di sana ada Pandhawa Darma yang dia ketemu dengan Bathara Darma itu. Kak, bagaimana Pak kok Bathara Darma? Ya, memang kalau menurut Mahabharata sebenarnya Pandhawa Lima itu anak dari dewa. Karena ketika Prabu Pandu kena kutukan Resi Kimindomo, dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya, baik Kunti dan Madrim. Nah, ketika itu, karena saking pengennya punya anak untuk meneruskan tahta Astina, akhirnya Kunti yang ketika itu mempunyai aji Aditya Herdaya, peparing atau pemberian dari Resi Durwasa, gurunya, ya, akhirnya disepakati dengan Pandu bahwa oke lah, kita tidak berhubungan tapi kita harus punya anak. Bagaimana caranya? Dengan aji itu dia mendatangkan dewa. Yang pertama didatangkan adalah Bathara Darma. Bathara Darma ya bisa seperti ini, tapi bisa juga ini dibikin Jim Yudhistira, ada yang bisa juga ini dipakai sebagai Prabu Kalimataya. Nanti kalau sudah setelah Baratayuda selesai, dia boyong ke Astina dan dia menjadi raja di Astina, jejuluk Prabu Kalimataya, wayangan seperti ini. Nah, tadi kembali lagi ke masalah tadi. Prabu Puntadewa itu anak dari Bathara Darma, karena ketika itu Kunti dirawuhi Bathara Darma, lalu dia mempunyai anak. Lalu Mata Kaji lagi yang diwatek Bathara Bayu, lalu mempunyai anak Bima. Lalu Indra, lalu mempunyai anak Arjuna. Lalu aji itu diwejangkan kepada Madrim, sehingga Madrim juga bisa menghadirkan Dewa Aswan dan Aswin, akhirnya mempunyai anak Nakula dan Sadewa. Itu kalau dalam Mahabharata. Tapi kalau di sini ya memang benar-benar anak Pandu dan Kunti, si Puntadewa, Bima dan Arjuna. Tapi si Nakula dan Sadewa atau Pinten dan Tangsen adalah anak Pandu dan Madrim. Itulah saudara. Jadi kita memakai mana ya? Kalau kita di sini ya memakai yang Indonesia, memakai yang sudah dianulih nenek moyang kita. Ya, itu adalah Puntadewa dan wayangnya beberapa wondo tadi. Ini macam ini yang Prabu Kalimataya. Dan dalam perang Baratayuda dia membunuh Prabu Salya, yaitu ketika ia terpaksa harus maju ke medan laga karena Prabu Salya mengeluarkan ajian Candabirawa, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Candabirawa, sehingga
karena Condobiro itu kalahnya dengan orang yang sabar, iya maju ke Wedalaga terpaksa iya. Lalu Condobirowo memusuhi Puntadewa tapi dia kalah dengan Puntadewa karena didiamkan saja. Dan akhirnya Prabu Salya maju ke Medan Laga, terpaksa Puntadewa mengeluarkan Kalimasada ini. Yang ada sebagian dalang yang menceritakan bahwa dia tetap memanah tapi diberi Kalimasada. Akhirnya Salya gugur. Itulah. Atau ada juga yang memang ini kerasuan Bagaspati, mertuanya Salya ya, monggo saja itu kan sanggih. Tapi ada yang tidak memakai itu. Dan saya kira itu teman-teman, dan mungkin lain kali disambung lagi dengan wayang-wayang yang lain, atau mungkin ya minimal paling tidak kita berbagi pengetahuan saja, dan ya sambil melihat tokoh wayang tempo dulu, perbandingannya dengan wayang-wayang yang sekarang, atau wayang-wayang ini kan Babonan ini ya, dan sebagainya, sehingga tetap terus menumbuhkan kecintaan kita terhadap wayang itu sendiri, yang kita tidak boleh lupa bahwa kita terlanjur dihargai oleh UNESCO sebagai masterpiece, sehingga kita tetap harus menjaganya. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Kalau senang, like, share, komen, bagikan, dan tetap jaya wayang.